Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi mengatakan ma an'amallahu ala 'abdin bi ni'matin. Tidaklah Allah menganugerahkan nikmat untuk seseorang, atau tidaklah Allah menganugerahkan nikmat apapun kepada seorang hamba. Faqala alhamdulillah. Kemudian setelah mendapat nikmat itu dia mengucapkan alhamdulillah. Illa kana ma'ta afdalu mimma akhadha. Maka kata Nabi, ucapan alhamdulillah itu lebih utama dari nikmat yang diterima. Misal jamaah diberi uang oleh seseorang 1 M. Terus jamaah mengucapkan alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah itu afdal, lebih baik daripada uang 1 M tadi. Mana yang lebih baik? Alhamdulillah apa 1 M? Mulai ragu kan? Kita lupa terkadang. Misal ada orang ngasih ke kita, memberi misalnya sebuah emas misal 1 kilo. Terus kita ucapkan alhamdulillah, maka sadarilah ucapan alhamdulillah itu kata Nabi afdal mimma akhadha, lebih baik daripada yang kita terima. Jadi jangan lupa kalau bangun tidur ucapkan apa? Alhamdulillah alladzi ahyani dan seterusnya. Jadi ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada bangunnya kita dari tidurnya. Nikmat ucapan alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah disebutkan dalam sebuah riwayat adalah orang yang pertama kali masuk surga adalah orang yang paling banyak mengucapkan alhamdulillah. Itu orang yang pertama kali masuk surga. Paling banyak mengucapkan alhamdulillah. Maka jangan bosan-bosan kita mengucapkan alhamdulillah
ala ni'amillahi jalla wa ala wa murribal wah, dan juga jangan lupa mengucapkan alhamdulillah atas musibah yang menimpa. Karena pada hakikatnya semuanya itu adalah kebaikan yang menimpa seorang mukmin. Maka apapun keadaan, orang yang beriman harus selalu bersyukur. Yang mana bersyukur adalah sifat orang beriman, apapun kondisinya. Yang mana syukur adalah sebab datangnya ridho Allah. Wa in tashkuru yardahu lakum. Bersyukur adalah sebab selamat dari siksa Allah. In syakartum ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur, kata Allah dalam surah An-Nisa 147. Dan orang yang bersyukur akan mendapatkan ganjaran fid dunya wal akhirah. La in syakartum la azidannakum wa sanajzi syakirin. Maka penting kita semua harus bersyukur, baik secara lisan, hatinya, lisannya, perbuatannya. Yang mana rukun syukur itu minimalnya ada berapa? Ada 3. Syukur dengan meyakini nikmat itu datangnya hanya dari Allah. Bersyukur dengan lisannya mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, bersyukur dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu 3 rukun syukur. Maka barang siapa yang tidak bersyukur, Allah akan cabut nikmat darinya. Allah akan cabut nikmat darinya. Bahkan kata Allah, inna azabi lasyadid. Kami ganti dengan azab yang pedih. Ada sebuah kisah yang menarik tentang Allah ganti nikmat yang dengan yang lebih buruk. Dikisahkan ada seorang suami hidup bersama seorang istri. Ini ada seorang istri dan seorang suami. Yang mana mereka ini sepasang suami istri hidup dalam kenikmatan. Hidangan makanannya lezat, nikmat. Hidupnya nikmat. Akan tetapi, secara tidak diduga-duga datang seorang pengemis ke rumahnya meminta-minta. Maka sang suami langsung mencela pengemis ini dengan marah dan menghardiknya, memakinya. Jadi suaminya apa? Mentang-mentang kaya, pengemis dicaci maki, sombong, tidak bersyukur. Maka hari berganti hari, ternyata suaminya bangkrut. Bangkrut, sampailah ujung-ujungnya bercerai dengan istrinya. Hati-hati jamaah, bangkrut ini jalan perceraian. Kenapa? Ya biasa, istri hidup mewah, tiba-tiba diajak susah. Kadang tidak terima. Akhirnya bercerai. Ketika mereka sedang menikmati kemewahan dunia ini, terjatuh bangkrut dan akhirnya berpisah. Setelah selesai masa iddah, ternyata istrinya langsung menikah lagi. Itu hebatnya perempuan ya. Tidak lama-lama dia, cepat lakunya. Jadi antum hati-hati menceraikan istrinya. Istri itu cepat lakunya.
Tidak tunggu lama, cuma nunggu masa iddah saja. Setelah habis masa iddah, dia menikah lagi. Ketika istrinya sedang menikah dengan suami yang baru, menikmati kebahagiaan, kelezatan hidangan yang ada di rumahnya. Tiba-tiba datanglah pengemis ke rumahnya, sedang dia berada bersama suaminya yang baru. Diketuk oleh pengemis pintunya, ternyata pengemisnya itu siapa? Suami yang dulu. Suami yang dulu. Maka setelah istri kembali menemui suaminya dan menceritakan ternyata pengemis itu suamiku yang dulu, yang bangkrut. Kata sang suami yang baru, wallahi demi Allah, dulu aku adalah pengemis yang dulu diusir oleh mantan suamimu. Ini apa akibat dari apa? Tidak bersyukur. Nikmatnya berganti. Jadi hati-hati jamaah. Tidak tanggung-tanggung yang berganti itu istri yang diganti. Diambil orang. Antum sakit tidak kalau istri diambil orang? Apa senang? Kalau sakit, pandai-pandailah bersyukur sebelum Allah mengganti nikmat tadi. Berbalik, inna azabi lasyadid. Ini menunjukkan kepada kita semua, nikmat itu kalau tidak disyukuri, dia akan berputar. Yang dulunya banyak jadi sedikit, yang dulunya nikmat jadi sakit, yang dulunya bahagia jadi musibah, yang dulunya menggembirakan jadi menyengsarakan. Itulah nikmat kalau tidak disyukuri. Wajib bagi kita semua mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mempertahankan nikmat tersebut. Tapi kalau jamaah sudah bosan dengan nikmat tadi, bisa dengan cara mengkufuri nikmat, tetapi musibahnya lebih besar dan lebih menyakitkan dari apa yang dia tidak duga-duga sebelumnya dari akibat buruknya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka itulah sekilas tentang bagaimana pentingnya mensyukuri nikmat Allah. Kalau ingin nikmat itu langgeng atau bertambah, syukuri apapun keadaannya, karena dengan bersyukur akan bertambah nikmatnya. Walaupun harta antum tidak bertambah, tapi sabarnya bertambah. Walaupun harta jamaah tidak bertambah, qanaahnya bertambah. Walaupun hartanya tidak bertambah, sehatnya bertambah. Maka yang bertambah itu tidak mesti uangnya. Jamaah jangan salah paham dulu. Tidak mesti yang bertambah itu nominalnya. Bisa jadi bertambah bahagia, bertambah sabar, bertambah qanaah, dan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Maka hendaknya kita semua mensyukuri apapun keadaannya dari nikmat Allah, karena semuanya baik bagi orang yang beriman. Dan kita masuk judul kajian kita, yaitu mengenai akidah yang tidak membuahkan iman. Atau singkatnya, judul lainnya, hal-hal yang bisa merusak akidah atau keimanan seseorang. Yang mana tidak semua orang yang mempelajari akidah serta-merta menjadi beriman. Ini perlu digarisbawahi. Abu Jahal belajar tentang iman. Beriman tidak? Tidak. Abu Lahab belajar tentang iman. Beriman tidak? Tidak juga.
Fir'aun belajar tentang iman, akidah sahihah. Beriman tidak Fir'aun? Tidak juga. Itu menunjukkan tidak semua yang mempelajari akidah jadi beriman. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Robnya Bani Israel. Itu menunjukkan pada hakikatnya Fir'aun itu punya akidah tapi terlambat. Kenapa terlambat? Inilah yang disebut dengan akidah yang tidak membuahkan iman. Imannya terlambat. Maka akidah itu yang paling penting adalah bagaimana kita mengokohkannya. Bagaimana menjaganya. Karena pada dasarnya ilmu akidah itu sangat ringkas dan tidak banyak disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Kalau ditanya, ada berapa akidah atau pondasi akidah? Pondasi akidah itu cuma 6 saja. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasulnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Inilah inti dari kajian akidah. Adapun kalau jadi 1000 halaman, maka 1000 halaman itu penjabaran dari 6 ini. Inilah inti pelajaran akidah. Kalau ditulis di kertas, cukup 2 baris. Inti dari ilmu akidah. Maka sekarang kalau kita lihat, kita dengar beberapa kisah. Di antara kisah sepeninggal Rasulullah. Pernah kita dengar setelah Nabi meninggal berapa orang yang murtad? Antum tahu berapa orang yang murtad setelah Nabi meninggal? Kenapa dia murtad? Apakah tidak belajar akidah dari Nabi? Apakah Nabi berdakwah tidak mengajarkan akidah sehingga Nabi meninggal murtad? Apa antum ingin salahkan Nabi dalam dakwah? Bukan. Bukan tidak diajarkan akidah orang murtad itu. Maka lebih kurang disebutkan dalam sejarah 20.000 lebih yang murtad sepeninggal Nabi. Itu siapa kalau ditanya? Sahabat bukan? Sahabat. 20.000 lebih sampai 40.000 yang murtad sepeninggal Nabi. Apakah Nabi tidak mengajarkan akidah? Bukan. Ternyata yang paling penting dalam hidup ini adalah menjaga akidah. Bagaimana cara menjaganya? Di antara cara menjaga akidah itu adalah dengan meninggalkan dosa dan maksiat. Maka kalau ada pembahasan dosa, pembahasan maksiat, maka itu sangat erat hubungannya dengan akidah. Kita sebutkan sebuah dosa yang bisa merusak akidah. Dikisahkan dari Abdah bin Abdurrahim. Beliau mengatakan, dakhalna biladir Rum. Wa kana ma'ana syabun yaqta'u naharaha bi qira'atil Qur'an wa shawma wa lailah. Dikisahkan, kata Abdah bin Abdurrahim, kami pernah memasuki negeri Romawi. Jadi sebagian dari generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in yang iman-imannya masih kuat, generasi terbaik umat ini, mereka memasuki negeri Romawi bersama rombongan pemuda. Ada seorang pemuda
yang setiap malam, setiap hari kerjanya baca Al-Quran, salat tahajud. Ini kerjaannya apa? Salat tahajud, baca Quran. Sedangkan atau suatu saat kami melewati benteng yang sebenarnya kata Abdah bin Abdurrahim, kami tidak boleh berhenti di sana. Tapi ada sekelompok dari rombongan kami yang rencananya ingin berangkat jihad di medan perang, pengen buang air kecil. Jadi dia buang air kecil. Buangnya di mana? Buangnya agak nyumput-nyumput di bawah benteng. Ketika pemuda itu yang rajin salat malam, yang rajin baca Al-Quran, turun dari kudanya, buang air kecil di dekat benteng itu, tiba-tiba dia melihat wanita yang sangat cantik yang menawan hatinya. Maka pemuda itu mengatakan dengan bahasa Romawi, bagaimana caraku wahai wanita untuk mendapatkanmu? Mendapatkan. Maka wanita itu menjawab, mudah. Kalau pengen menikah denganku cukup pindah agama. Jadi Nasrani. Mudah kan? Mudah tidak? Mudah apa susah? Mudah, kata perempuan itu, mudah. Tinggal keluar dari agamamu, masuk agamaku, kita nikah. Ternyata cuma gara-gara wanita, tapi dikatakan cuma juga padahal besar. Maka pemuda tersebut pun melaksanakan permintaan wanita itu. Murtad. Kalau ditanya murtad itu rusak tidak akidahnya? Murtad itu tauhid apa musyrik? Musyrik. Merusak tauhid tidak? Merusak. Jadi di sini dari kisah ini, pandangan itu bisa merusak tauhid. Pandangan yang haram bisa merusak akidah. Cinta dunia merusak akidah. Kenapa orang-orang murtad dari Islam sepeninggal Nabi? Apakah Nabi tidak mengajarkan akidah? Bukan. Karena hubbud dunia, karena cinta dunia. Makanya penting bagi kita semua membersihkan hati-hati kita dari noda-noda dosa. Agar akidah yang kita pelajari itu membuahkan iman. Bukan hanya teori, hanya hafalan. Maka pemuda itu pun mengiyakan permintaan wanita tersebut. Akhirnya dia murtad, musyrik, kafir, dan rusak akidahnya. Kemudian tidak beberapa lama, kata Abdah bin Abdurrahim, kami keluar untuk pertempuran yang lain. Dan kami lewat ke benteng itu. Ketika kami lewat ke benteng itu, kami ketemu lagi dengan pemuda yang murtad tadi. Maka kami pun bertanya kepadanya, wahai fulan, masih adakah tersisa di kepalamu Al-Quran? Ditanya. Masih adakah tersisa di kepalamu Al-Quran? Maka dia menjawab, aku telah lupa seluruh ayat Al-Quran yang aku hafal. Lupa semuanya. Kecuali yang aku ingat hanya 2 ayat. Apa itu? Surat Al-Hijr ayat yang kedua sampai 3. Apa bunyinya? Bunyinya adalah, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Artinya, orang-orang kafir itu nanti di hari kiamat berandai-andai semuanya masuk Islam.
Biarkan orang kafir itu bersenang-senang di dunia. Sungguh nanti mereka akan mengetahui akibatnya, kata Allah. Cuma itu ayat yang aku ingat, katanya. Padahal ayat itu untuk siapa? Untuk dia sendiri. Biarkan dia bersenang-senang dengan wanita yang dia impikan. Maka dia akan merasakan nantinya akibatnya. Maka dari kisah ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya akidah tidak akan membuahkan keimanan. Bahkan tidak bisa mempertahankan keislaman seseorang jika dirinya berkubang dengan dosa. Berkubang dengan dosa. Sulit baginya. Makanya tidak jarang kita dengar ada orang tidak mau sholat. Orang yang tidak mau sholat itu kira-kira akidahnya benar atau tidak? Antum bilang benar juga. Repot kalau dibilang benar. Rusak akidahnya. Bahkan Nabi mengatakan al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus shalah. Beda muslim dengan kafir itu salatnya. Maka semua dosa akan merusak akidah seseorang, akan melemahkannya, bahkan bisa memurtadkan seseorang, mengeluarkan dari Islam. Dan juga dari kisah ini jangan merasa ujub. Sudah sholat malam rajin, sudah baca Quran rajin, banyak hafalan, kemudian lagi ingin berangkat jihad, pemberani, baru digoda wanita langsung murtad. Itu menunjukkan godaan wanita itu berat. Makanya tidak jarang kita dengar orang yang rajin sholat tiba-tiba kalah dengan godaan wanita. Dan kisah kalah ini semenjak dahulu kala. Semenjak dahulu memang kalau wanita berhadapan dengan laki-laki, syaitan membuat indah wanita tadi, bahkan sampai membuat seorang laki-laki hilang akalnya. Dan ini menunjukkan dalam kisah ini, kerusakan akidah itu bisa langsung pengaruhnya tanpa menunggu waktu jeda yang lama. Sekali memandang, ditawarkan mudah kalau ingin mendapatku, cukup keluar dari agamamu. Itu menunjukkan kerusakan akidah itu terkadang tidak butuh waktu lama. Jedahnya sebentar dari kejadian. Memandang, kenalan, penawaran, deal sudah. Murtad dia. Begitulah hebatnya dosa. Makanya orang yang berbuat dosa dikala sendiri, misalnya dikala sendiri nonton yang haram, dikala sendiri melihat yang haram. Orang dikala sendiri melihat yang haram, dikala ramai jadi orang soleh, itu kira-kira orang yang akidahnya lurus atau tidak? Kita jawab tidak. Seandainya akidahnya lurus, dia meyakini Allah Maha melihat dikala ramai maupun dikala sepi. Maka ternyata akidah itu butuh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka semakin seseorang menjaga diri dari dosa dan maksiat, maka semakin kuat akidahnya. Dan semakin seseorang berbuat dosa dan maksiat, atau sering berbuat dosa dan maksiat, semakin lemah akidahnya. Maka tidak bisa, kata para ulama, dipisahkan antara dosa dan akidah. Tidak bisa dipisahkan, ada kaitannya. Dan juga disebutkan di dalam hadis
Nabi mengatakan, inna faradtukum alal haudi. Sesungguhnya aku, kata Nabi, menunggu kalian alal haudi, di telaga. Jadi Nabi nanti di hari kiamat menunggu di telaga. La yarfa'anna li rijalun minkum. Sesungguhnya ditampakkan kepadaku beberapa orang, kemudian disimpangkan, diusir dari diriku, dari telagaku. Maka aku mengatakan, ya Rabbi, ashabi, mereka teman-temanku, mereka sahabatku, ya Allah, kenapa diusir? Maka dijawab, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan, yang dimaksud dengan apa yang engkau tidak tahu sepeninggalmu, maksudnya, kata Imam Al-Qurtubi, adalah adanya sebagian sahabat yang murtad, keluar dari Islam sepeninggal Nabi. Ini menunjukkan kepada kita semua, dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang bisa menjamin apakah seseorang istiqomah atau tidak. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena setiap dosa dan maksiat akan melemahkan akidah. Antum ngaji tiap malam, iman kepada Allah. Tapi maksiat tiap hari. Kira-kira iman kepada Allahnya tambah mantap apa tambah lemah? Tambah lemah. Antum tiap hari belajar beriman kepada malaikat yang mencatat kanan kiri. Tapi maksiat jalan terus. Kira-kira ada manfaat tidak beriman dengan malaikat tadi? Sangat kurang manfaatnya. Maka dari sini, akidah itu akan membuahkan sikap menjaga diri dari dosa dan maksiat. Maka semakin benar akidah seseorang, semakin jauh dia dari dosa. Semakin lemah akidah seseorang, semakin dekat dia dengan perbuatan dosa, dan akidah akan melemah apabila dia tidak menjaga akidahnya dari hal-hal yang melemahkan keyakinannya. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah, disebutkan oleh Imam Bukhari, dahulu ada salah seorang sahabat Nabi yang kerjaannya menuliskan wahyu. Wahyu turun, Nabi baca, ditulis. Tetapi yang menuliskan wahyu ini ternyata murtad. Dan juga disebutkan sahabat yang lainnya yang juga menuliskan wahyu, yaitu Abdullah bin Abi Sarh. Beliau menuliskan wahyu, tetapi sepeninggal Nabi pun dia murtad. Bayangkan, menuliskan wahyu. Wahyu turun, Nabi baca, dia tulis. Kira-kira yang seperti ini akidahnya kuat tidak? Kuatnya luar biasa. Baru hangat-hangatnya, ibaratnya wahyu turun, dia tuh tulis. Antum pernah nulis wahyu belum? Antum pernah nulis Al-Quran? Belum pernah. Nulis wahyu sesuai dengan kejadian turunnya. Tapi murtad. Ada apa sebenarnya? Apakah pengajaran Nabi kurang mantap akidahnya? Bukan. Yang pertama faktornya adalah hidayah di tangan Allah.
Yang kedua, pentingnya seseorang menjaga hatinya dari dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu melemahkan akidah. Kenapa seseorang malas mencari pahala, malas beramal soleh? Maka sebabnya lemahnya akidahnya. Ini penting bagi kita semua memahami akidah itu tidak hanya teori, tapi akidah itu praktek lapangan yang sangat penting. Antum ingat seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, ketika ditanya, engkau hafal berapa hadis wahai Uwais? Apa kata Uwais? Aku cuma hafal 1 hadis. Antum berapa hadis hafal jamaah? Ada 1 hadis. Mirip berarti sama Uwais. Kata Uwais Al-Qarni, aku cuma hafal 1 hadis. Jangan salah jamaah. Ucapan hanya hafal 1 hadis. Uwais ini dipuji Nabi walaupun belum pernah ketemu. Kenapa bisa? Karena akidahnya, keyakinannya, kemantapannya. Maka ini menunjukkan kepada kita yang namanya ilmu itu bukan teori. Kalau kita bandingkan ilmu kita sekarang dengan Uwais, mungkin banyaklah jamaah ilmunya. Uwais Al-Qarni itu tidak sempat menimba ilmu dari Nabi. Karena sibuk mengurus ibunya. Maka kalau ditanya, adakah hubungan akidah dengan mengurus ibu? Ada tidak? Ya ada. Kalau orang akidahnya benar, beriman adanya surga, adanya neraka, pasti anaknya berbakti. Pasti anaknya berbakti. Maka kalau kita perhatikan ilmu Uwais Al-Qarni itu, ilmu yang sedikit teori, tetapi prakteknya dalam. Sedikit teori, prakteknya dalam. Maka itulah yang diinginkan. Pada hakikatnya ilmu itu adalah apa yang diamalkan. Bukan apa yang dihafal, sekedar menjadi wawasan. Sungguh ilmu yang sekedar wawasan akan menjadi bumerang dan akan memperberat hisab di hari kiamat. Yakin tidak jamaah kalau ilmu sekedar teori memperberat hisab? Harus yakin. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan Allah akan bertanya kepada kita tentang ilmu kita. Kira-kira jamaah bisa jawab tidak kalau ditanya tentang ilmunya satu-satu? Kalau tidak bisa jawab, kira-kira ilmu itu memperberat tidak? Memperberat. Maka mulai sekarang, jangan jadikan ilmu kita hanya memperberat hisab. Jadikanlah ilmu yang kita pelajari setiap harinya menjadi ilmu yang meringankan hisab di hari kiamat dan menambah keimanan, kemantapan dalam hati kita semua. Ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka itulah yang paling penting kita pikirkan dalam pembahasan akidah. Bagaimana akidah itu sesuai antara teori dan praktek lapangannya. Bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya untuk bangga-banggaan, bukan hanya untuk merasa lebih berilmu dari yang lain. Ilmu akidah yang sesungguhnya adalah ilmu yang terlihat dalam aplikasi kehidupan seseorang. Dia semakin takut kepada Allah, semakin jauh dari dosa, semakin semangat beramal soleh, semakin dia menjauhi hal-hal yang diharamkan. Itu bukti akidahnya kuat.
Tapi kalaulah seseorang mempelajari akidah, maksiat jalan terus, keharaman dihantamnya, melihat yang haram dengan mudahnya, maka pada hakikatnya akidahnya rapuh, lemah. Dikarenakan seakan-akan dia meyakini Allah itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Seakan-akan dia meyakini Allah itu lupa saking banyaknya dosa dia. Maka ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan melihat apa yang kita kerjakan. Dan itu salah satu akidah yang harus kita yakini seyakin-yakinnya. Dan kita harus yakin setiap dosa yang kita lakukan akan ada catatannya, akibatnya, dan itu salah satu akidah yang harus kita yakini. Dan kita harus yakin surga itu ada, neraka itu ada, dan kita harus yakin bahwasanya amal soleh salah satu sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memantapkan akidah kita secara teori maupun secara praktek. Dikarenakan akidah akan menguatkan keimanan jika diamalkan dalam kehidupannya, dan akan mendatangkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.